Cerita ini diperlihatkan dengan Xiaoyan berdiri tegak di tengah kawah yang masih membara. Penyempurnaan pil kali ini memberinya pemahaman baru tentang dominasi jiwa negara Di. Jika dulu ia harus menguras seluruh energinya dan mempertaruhkan nyawa untuk membuat pil tingkat misterius 9, kini ia melakukannya dengan kontrol yang nyaris sempurna. Namun demikian, alkimia hanyalah pembuka. Ujian sesungguhnya adalah menyerap energi tersebut. Langit makam surgawi yang kelabu tiba-tiba terbelah. Seketika itu pula, awan petir hitam pekat yang mengandung kekuatan penghancur jiwa berputar-putar di atas kuali api. Ini adalah pale lightning hitam. Fenomena yang hanya muncul ketika sebuah benda yang menantang surga lahir ke dunia. Raja Utara, ini adalah jamuan makanmu, teriak Xiaoyan. Maka sosok Raja Utara melesat seperti bayangan maut menerjang langsung ke jantung awan petir. Suara guntur yang memekakkan telinga bergema selama 10 menit penuh. Setiap kali sambaran petir hitam menyambar, justru tubuh Raja Utara semakin diperkuat. Sementara sisa energinya yang telah dimurnikan turun perlahan menyelimuti pil emas di dalam kuali. Kemudian, dengan satu dentuman halus, tutup kuali terlempar. Sinar cahaya emas mencoba melarikan diri menuju cakrawala. Akan tetapi sosok spiritual raksasa Xiaoyan hanya perlu mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pil bencana petir itu kini berdenyut di telapak tangannya seraya memancarkan aroma obat yang sanggup membangkitkan orang mati tanpa ragu. Xiaoyan membuka mulutnya, lalu pil itu mengalir masuk seperti aliran lava emas. Begitu pil itu menyentuh lambungnya, Xiaoyan merasa seolah-olah ia baru saja menelan sebuah matahari kecil. Dalam sekejap gelombang energi liar menyapu dari dalam tubuhnya, meledakkan tanah di bawah kakinya, hingga membentuk lubang raksasa sedalam ratusan kaki. Sementara itu, makam leluhur di belakangnya bersinar redup dilindungi oleh pilar batu yang telah diperkuat oleh energi Xiao Xuan. Api teratai setan pemurnian telan, geram Xiaoyan, di dalam pembuluh darahnya, naga-naga petir emas mengamuk mencoba mencabik-cabik organ dalamnya. Namun demikian, api merah muda Xiaoyan menyerang dengan lebih ganas. Di bawah pengawasan langsung jiwa negara Di, setiap partikel energi petir dipaksa tunduk, dimurnikan, dan dikompresi menjadi douci cair yang sangat kental. 10 hari berlalu dalam keheningan yang mencekam. Selama periode itu, fenomena pasang surut dunia terjadi di sekitar kawah tersebut. Energi alam berkumpul begitu padat hingga membentuk kabut tebal yang menutupi pandangan. Akibatnya, banyak badan energi di kejauhan, termasuk sains Xiao Widao, hanya bisa menatap dengan takjub. Kecepatan pertumbuhannya benar-benar menakutkan. Dia bukan lagi sekadar mengikuti jejak Xiao Xuan. Dia sedang menciptakan jalannya sendiri, gumam Xiao Widao, dengan rasa hormat yang mendalam. Akhirnya pada hari ke-12 pilar cahaya emas menembus kabut dan melesat ke angkasa. Kemudian Xiaoyan membuka matanya. Rambutnya kembali hitam. Namun di kedalaman pupilnya terdapat kilatan emas yang menyimpan tekanan absolut. 7 bintang Dao Sheng. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, dan pada saat yang sama, ia merasakan kekuatan yang jauh melampaui level sebelumnya. Dengan demikian, ia kini berdiri sejajar dengan para tetua kuno yang telah berlatih selama ribuan tahun. Namun saat cahaya kemenangan menyinari Xiaoyan di makam surgawi, di sisi lain, kegelapan yang lebih pekat sedang menelan alam Hun. Di sebuah aula raksasa yang tampak seperti lubang hitam, Nihility Devouring Flame duduk bersila. Sementara itu, di hadapannya melayang ratusan kelompok cahaya esensi spiritual hasil jarahan aula jiwa selama berabad-abad. Setiap kelompok cahaya mewakili ribuan jiwa yang telah dimurnikan secara kejam. Makan aku butuh lebih banyak. Suara Nihility bergetar karena haus akan kekuatan. Lalu dengan satu isapan besar, ratusan esensi spiritual itu ditelan ke dalam api hitamnya. Seketika ruang di dalam aula itu mulai melintir dan hancur. Sebuah tekanan spiritual yang masif identik dengan tekanan yang dimiliki Xiaoyan tiba-tiba meledak dan menyapu seluruh alam Hun. Kemudian sosok Nihility bangkit. Tubuhnya kini memancarkan aura transparan yang melengkungkan realitas. Dengan demikian, ia telah mencapai apa yang ia dambakan. Jiwa negara Di, selamat atas pencapaian Tuan Nihility.
Ribuan prajurit klan Hun bersujud gemetar di bawah tekanan yang tak tertahankan tersebut. Nihility Devouring Flame tertawa terbahak-bahak, dan tawanya mengandung distorsi ruang yang menyakitkan telinga. Ia lalu menatap Hun Tiandi yang muncul di hadapannya dengan senyum dingin. "Sekarang kita memiliki dua kekuatan negara Di," ucap Nihility dengan nada haus darah. "Hun Tiandi, jangan buang waktu lagi. Satukan 8 giok kuno itu. Dan dengan begitu, mari kita temukan di mana letak gua Dewa Kuno Tose yang terkutuk itu berada." Di puncak gunung tertinggi di alam Hun, Hun Tiandi berdiri dengan jubah putihnya yang berkibar tertiup angin. Kontras tajam dengan langit yang dipenuhi kabut hitam pekat. Sementara itu, matanya yang sedalam sumur tua menatap Nihility Devouring Flame yang kini telah mencapai jiwa negara Di. "Kerja bagus," ujar Hun Tiandi dengan senyum tipis. Sebuah ekspresi yang jarang terlihat darinya. "Setelah berabad-abad mengumpulkan esensi spiritual, akhirnya usaha kita membuahkan hasil. Dengan kekuatan jiwamu saat ini, bahkan Guyuan pun tidak akan bisa meremehkan kita lagi." Namun, Nihility Devouring Flame hanya tertawa serak. Memang harga yang dibayar sangat mahal. Hampir seluruh stok esensi spiritual Aula Jiwa telah kutelan. Akan tetapi, hasilnya sepadan. Sekarang aku bisa menahan Guyuan sendirian. Terlebih lagi jika kita berdua bergabung mengalahkannya, bukan lagi sekadar mimpi." Mendengar itu, mata Hun Tiandi berkilat haus darah. Kalau begitu tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama lagi. Saatnya kita melihat di mana si tua Tose itu menyembunyikan warisannya. Kemudian, Hun Tiandi melambaikan lengan bajunya yang lebar. Seketika 8 keping giok kuno Tose terbang keluar dan melayang membentuk lingkaran sempurna di atas kepala mereka. Dalam sekejap keheningan, mencekam menyelimuti seluruh alam Hun. Ketika 8 keping giok yang telah terpisah selama ribuan tahun itu, mulai beresonansi satu sama lain. Selama ribuan tahun, klan-klan kuno saling membantai demi kepingan ini. Namun sekarang aku akan menyatukan kalian kembali. Sambil menggigit ujung lidahnya, Hun Tiandi memuntahkan setetes darah esensi yang murni. Begitu darah itu menyentuh permukaan giok, suara berdengung yang memekakkan telinga mulai bergemak. Bahkan sanggup membuat para ahli biasa memuntahkan darah. Pada saat yang sama, garis-garis cahaya kompleks menjalar dan menghubungkan setiap kepingan seperti sirkuit energi kuno yang telah lama tertidur. Akhirnya 8 kepingan itu saling mengunci dengan presisi sempurna. Seketika cahaya putih yang luar biasa murni meledak dan menembus kabut hitam alam Hun. Dari dalam cahaya tersebut, sesosok bayangan ilusi perlahan-lahan muncul. Sosok itu adalah seorang pria tua berjubah hitam dengan rambut yang terdiri dari berbagai warna api. Setiap helai tampak seperti lidah api, berbeda yang hidup dan bernafas. Wajahnya terlihat biasa saja, namun matanya memancarkan otoritas absolut yang seolah melampaui konsep ruang dan waktu. Dewa Kuno Tose. Begitu bayangan itu sepenuhnya terbentuk tekanan spiritual yang terpancar darinya turun bagaikan gunung runtuh. Akibatnya sebagian besar anggota klan Hun di bawah sana langsung jatuh berlutut tidak mampu menahan beban dari seorang Daudi. Meskipun itu hanyalah bayangan, namun Hun Tiandi yang sempat gemetar sesaat merasa terhina oleh reaksinya sendiri. Karena itu, ia langsung melancarkan serangan ke arah bayangan tersebut. Akan tetapi, serangannya justru terpental kembali membuatnya terdorong mundur ribuan kaki dengan ekspresi muram. "Hati-hati," ujar Nihility. Devouring Flame dengan suara rendah, "Itu adalah sisa kekuatan seorang Daudi. Kau tidak bisa menghancurkannya dengan kekerasan. Sebaliknya, rahasianya ada di matanya." Mendengar peringatan itu, Nihility segera mengaktifkan kekuatan jiwanya. Kedua matanya berubah menjadi hitam murni. Lalu 2 sinar cahaya gelap ditembakkan ke arah mata bayangan Tose. Seketika sebuah proyeksi peta raksasa muncul di langit. Awalnya bayangan peta itu meluncur cepat melewati pegunungan gersang dan lembah terpencil. Kemudian, secara tiba-tiba proyeksi tersebut menembus permukaan tanah dan terus turun semakin dalam. Tak lama kemudian, tampaklah lautan magma yang tak berujung dan mendidih hebat. Di dalamnya ribuan makhluk misterius menyerupai kadal api berenang perlahan, seakan menjaga sesuatu yang sangat sakral. Dunia magma yang dihuni oleh makhluk kadal api yang misterius.
Xiaoyan merahi tangan Cailin. Matanya berkilat penuh gairah intelektual, sekaligus urgensi. Wajah dingin Cailin mendadak memerah. Tentu saja ia mengingatnya tempat itu adalah saksi bisu bersatunya takdir mereka. Namun demikian, ia juga ingat betapa menakutkannya tekanan di kedalaman magma tersebut. Maksudmu, rumah dewa kuno itu tidak berada di Central Plains, melainkan di wilayah Black Corner yang terpencil? Tanya Shun Er dengan nada tidak percaya. Taktik yang cerdik, sebab siapa yang akan menyangka bahwa makam Daodi terakhir berada di pojok benua yang dianggap sebagai tanah buangan? Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Klan Hun pasti sudah melihat koordinat ini melalui penyatuan Gyokuno. Oleh karena itu, mereka tidak mengirim pasukan besar karena tidak ingin memicu perhatian Gu Yuan. Tetapi mereka mengirim pengintai untuk memastikan titik masuknya. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Xiaoyan segera menyusun rencana. Guru kumpulkan 10 elit Daosheng. Aku akan menggunakan wormhole rahasia yang menghubungkan ke barat laut. Dengan demikian, kita harus tiba di sana sebelum klan Hun meratakan akademi. Jika rumah dewa kuno dibuka di sana, maka seluruh wilayah Black Corner akan hancur menjadi debu. Shun Er, Chilin, kalian ikut denganku, karena itu kita butuh kekuatan tempur tercepat. Perintah Xiaoyan. Ia kemudian berbalik ke arah langit dan suaranya mengandung tekad baja. Hubungi pamanku. Katakan padanya jangan terkecoh oleh diamnya Hun Tiandi. Jika dia melihat pergerakan besar, maka sasarannya adalah Black Corner. Di saat yang sama jauh di dalam kegelapan alam Hun, Hun Tiandi berdiri di depan peta proyeksi yang dihasilkan oleh Giok kuno. Yang kini telah utuh. Peta itu menunjukkan sebuah menara tinggi di tengah hutan luas, menara pemurnian Kiskai. Jadi di sana kau menyembunyikannya. Touche, Hun Tiandi tersenyum tipis dan senyuman itu sanggup membuat gunung runtuh. Tempat yang begitu biasa, sehingga semua klan kuno melewatkannya selama ribuan tahun. Kepala klan Penatua Hunyo sudah berada di lokasi. Dia melaporkan bahwa Akademi Jianan memiliki pertahanan yang lemah. Namun, ada jejak kekuatan Xiaoyan di sana. Lapor seorang tetua klan Hun. Xiaoyan lagi. Hun Tiandi mendengus dingin. Dia memiliki insting yang tajam. Kalau begitu, perintahkan seluruh armada aula jiwa yang tersisa untuk segera mengepung wilayah itu. Jangan biarkan siapapun keluar atau masuk nihiliti. Bersiaplah, segera setelah lokasi tepatnya terkunci, kita akan membawa seluruh klan ke sana. Hari di mana aku menjadi dewa sudah di depan mata. Dengan perintah itu, keheningan di benua Douchi pun pecah. Seketika ratusan bayangan hitam mulai melesat keluar dari alam Hun, melalui celah spasial menuju ke arah barat laut. Perang yang tadinya akan meletus di Central Plains, kini bergeser menuju tempat di mana perjalanan Xiaoyan pertama kali dimulai. Dua raksasa kini sedang melaju menuju Akademi Jianan. Akankah Xiaoyan berhasil melindungi tempat masa mudanya? Ataukah Hun Tiandi akan mengubah wilayah Black Corner menjadi lautan darah demi membuka pintu keilahian?